Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita masuk dalam minggu kedua tetap dalam tema kita merdeka dalam Kristus. Dalam ibadah pagi ini temanya adalah merdeka dari perhambaan dosa. Kita pelajari dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Tidak semua ayat saya bacakan, nanti secara bertahap kita akan bacakan. Saudaraku, apa arti merdeka? Kata merdeka bisa berarti bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan dan sebagainya. Kata merdeka juga bisa berarti berdiri sendiri, tidak terikat dalam suatu ikatan. Sebagai contoh, perjanjian kontrak dalam bisnis sudah diselesaikan, merdeka. Atau perjanjian pernikahan dan sebagainya. Dapat menentukan sesuatu bagi diri sendiri sehingga bebas dari tuntutan. Itu makna merdeka. Saudaraku yang sekasih, kata merdeka adalah kata yang begitu indah untuk didengar oleh setiap orang. Bapak Presiden kita, yang pertama Presiden Soekarno, dalam setiap pidatonya, baik dalam memulai pidato maupun mengakhiri pidato dengan pekikan merdeka, merdeka, merdeka. Sehingga ini memberikan semangat kepada masyarakat yang mendengarkan pidatonya beliau. Saudaraku, merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak seorang pun yang rela diperbudak oleh orang lain. Dan itu pengalaman negara kita waktu dibangun. Upaya untuk bebas dari penjajahan. Semuanya ingin menikmati kemerdekaan. Karena setiap orang pasti merindukan kemerdekaan. Karena pada dasarnya kemerdekaan itu merupakan kerinduan setiap orang. Tetapi seringkali kita tidak mendapatkannya karena kita memang tidak memahami makna kemerdekaan itu sendiri. Nah, apakah orang yang hidup merdeka dapat menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya? Saudaraku, kemerdekaan sejati dan sempurna akan kita dapatkan ketika kita hidup dalam perhambaan Kristus Yesus, di mana Kristus yang menjadi tuannya. Saudara, karena itu bagaimana sikap kita yang seharusnya diwujudkan sebagai seorang yang sudah dibebaskan, seorang yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa? Ada 3 hal, sederhana sekali, simpel. Pertama, bersyukur. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini begitu dalam. Ada banyak hal yang bisa kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, kita diminta bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita sudah dimerdekakan. Perhatikan, Kristus telah memerdekakan kita. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen adalah benar-benar bebas di dalam Kristus karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Artinya bebas dari dosa, dari kutuk dosa. Harusnya kita binasa. Harusnya kita dihukum, neraka tempat kita. Namun kematian Yesus di atas kayu salib mengubah secara hidup. Mengubah secara hidup manusia yang berdosa. Sehingga setiap manusia yang percaya pada Yesus diberikan hidup yang kekal. Dimerdekakan bukan karena kita melakukan sesuatu. Dimerdekakan, dibebaskan bukan oleh karena hasil usaha kita. Tapi semata-mata oleh karena anugerah Allah. Artinya karena pemberian Allah. Kalau kita bicara anugerah dari kata karis dalam bahasa Yunani. Artinya sebuah pemberian yang sebenarnya tidak pantas diberikan.
Pemberian yang tidak layak diberikan, namun justru diberikan. Itulah anugerah. Dan ini menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Kembali ke ayat tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kita diingatkan, kalau Yesus sudah memerdekakan kita, biarlah kita bisa menikmati kemerdekaan itu, sungguh-sungguh merdeka. Mengapa sampai orang yang dimerdekakan mau hidup seolah dia masih budak? Berarti tidak sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan itu. Karena itu Paulus memberikan pesan dengan tujuan supaya kita merdeka. Karena memang ada goncangan ajaran-ajaran palsu yang masuk di Galatia. Saudaraku, dalam ayat 1 tadi dikatakan berdirilah teguh. Istilah berdiri teguh ini adalah istilah militer dalam dunia tentara. Artinya orang yang berdiri teguh, orang yang berdiri kuat dan sering digunakan untuk menekan. Supaya orang tersebut berpegang terus kepada apa yang sudah menjadi milik mereka di dalam Kristus. Kita pegang itu. Jadi kalau kita sudah merdeka, kita pegang keyakinan itu. Sehingga kita tidak diperbudak lagi. Sehingga kita betul-betul merdeka. Dalam ayat 1 tadi dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata dikenakan dari kata eneko dalam bahasa Yunaninya. Ini adalah perintah. Ya, perintah. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perintah ini bersifat pasif. Artinya dikenakan. Kata eneko bisa berarti dibebankan, dikuasai, dijerat. Ya. Jadi jangan membiarkan diri kita dibebankan. Ada kerelaan untuk diperbudak lagi. Namun realitanya, kenyataannya memang jujur diakui. Lebih mudah hidup sebagai budak daripada menggunakan kemerdekaan. Itu yang terjadi di gereja Galatia. Kalau kita melihat contoh misalnya, sejarah perjalanan Israel. Ketika mereka menuju ke tanah Kanaan. Mereka dijajah, diperbudak oleh Mesir. Begitu banyak tanda-tanda ajaib di mana Firaun membatasi gerak mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dari Mesir. Tapi Allah dengan ajaib memberikan 10 tulah sehingga Firaun menyerah, silakan pergi. Musa membawa umat Israel pergi meninggalkan Mesir. Namun rupanya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun dengan pasukan terlatih mengejar orang Israel. Nah, ketika itulah orang Israel melihat di depan laut, ya, belakang pasukan yang siap menghabisi mereka. Lalu mereka marah kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa. Apakah di Mesir ini kekurangan tempat kuburan? Artinya mereka tidak menerima kenyataan. Jadi mereka protes pada Tuhan begitu ajaib menyatakan mujizat untuk mereka pergi. Dan itulah faktanya. Masih kepingin diperbudak, padahal diperbudak gak gampang. Ada istilah kuk perhambaan dalam ayat 1 ini. Kata kuk itu melambangkan apa? Pertama, perhambaan. Pelayanan atau kekuasaan seseorang atas hidup kita. Jadi kita dikuasai oleh orang. Juga bisa berarti pelayanan dan penyerahan diri pada seseorang secara sukarela. Saat Allah memerdekakan Israel dari perbudakan Mesir, maka kayu mereka yang di atas mereka telah dipatahkan. Itu dikatakan dalam Imamat 26 ayat 13. Ini menggambarkan juga seorang petani menggunakan kayu kuk untuk menguasai dan membimbing sapi-sapinya. Karena mereka tidak akan bekerja atas kemauan sendiri jika mereka bebas. Sehingga 2 sapi itu bisa bekerja sesuai komando. Nah saudaraku,
para rabi menggunakan istilah kuk sebagai suatu metafora, sebagai gambaran untuk ketentuan hukum. Hukum Kristus benar-benar berbeda dengan hukum agama Yahudi, yaitu Yudaisme, atau juga prestasi manusia. Nah, perhatikan kata budak di sini. Ya, kata budak di sini dari kata Yunani duleo, dulea, dari kata doulos. Artinya seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan sama sekali karena haknya dibatasi. Haknya sebagai manusia yang merdeka tidak diakui. Sehingga dia akan melakukan dan mengatakan apa yang majikannya mau. Meskipun bertentangan dengan kehendak pribadinya. Betul-betul dia ada di bawah kendali tuannya. Di bawah kendali majikannya. Sehingga dia tidak punya hak atas dirinya. Jadi kita melihat di sini saudaraku ada kasus yang muncul yaitu ajaran-ajaran sesat. Nah, guru-guru palsu dalam jemaat Galatia memiliki semboyan. Jikalau kamu tidak sunat menurut kebiasaan yang diperintahkan oleh hukum Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kita tahu bahwa tradisi Yudaisme atau agama Yahudi, laki-laki disunat. Pada usia 8 hari, laki-laki itu disunat. Jadi kita melihat sini di gereja Galatia ada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan mereka belum disunat. Artinya apa? Sempurnakan kehidupan kekristenanmu dengan disunat. Jadi iman plus sunat. Sunat itu memang berguna, tapi tidak menyelamatkan tanpa iman. Jadi kekuatannya di iman. Lalu Paulus memberikan penjelasan. Orang yang menyunatkan dirinya adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Kita lihat Galatia 5 ayat 2 dan 3. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi di sini Paulus menjelaskan orang yang menyunatkan dirinya adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Sehingga penyunatan ini menjadi tekad mereka dan mereka disebut sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh hukum. Kita lihat Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah saudaraku, kalau kita melihat dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai 26. Di situ dijelaskan dengan begitu jelas. Saya bacakan. Roma pasal 3 ayat 19 sampai 26. Roma pasal 3 ayat 19 sampai 26. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan pada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Perhatikan ayat ini, ayat 20. 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Jadi kita melihat dari ayat ini bahwa hukum Taurat justru membuat kita 26 mengenal dosa. Dan hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan. Ya. Dan Alkitab katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Allah ambil inisiatif pengorbanannya atas kayu salib. Nah, kita melihat di sini kemerdekaan rohani datang dari karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi bukan dari upaya ketaatan manusia yang ternoda dosa. Jadi hukum Taurat itu bagus. Tapi hukum Taurat tidak mungkin membenarkan kita. Saudaraku, kita kembali ke Galatia pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh roh, perhatikan, ini sangat dalam. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudaraku, karena iman kita menantikan. Apa yang kita nantikan pada bagian ini adalah harapan dari pembenaran. Untuk keselamatan yang akan kita nantikan. Kita tidak melakukan pekerjaan untuk hal itu. Kita menantikan kebenaran itu dengan iman. Oleh karena itu, oleh iman hanya percaya pada penderitaan Tuhan Yesus, kita dapat menantikan kebenaran itu. Kita lihat ayat yang ke-6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudaraku, dalam Kristus hal yang terpenting adalah iman, bukan sunatnya. Jadi ketika seseorang dalam Kristus, maka tidak ada lagi yang lebih penting. Tidak ada orang bersunat atau tidak bersunat yang dapat menambah pendirian kita kepada Allah. Ingat, bersunat tapi tidak beriman ya binasa. Semua hal itu penting apabila bersama dalam Allah, ya bersama dalam Kristus oleh iman. Nah, ada lagi penjelasan yang baik ayat yang kelima tadi. Sebab oleh roh. Sebab oleh roh. Artinya kehidupan kekristenan tidak hanya hidup dengan iman. Tanpa hidup dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menolong saudara dan saya untuk menghasilkan pekerjaan baik oleh kasih. Kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan iman yang bekerja oleh kasih. Jadi bukan berarti bahwa kasih menambah sesuatu kepada iman. Tolong perhatikan. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja oleh karena kasih. Kalau tidak ada kasih, enggak mungkinlah Yesus menyatakan itu karena mengasihi saudara dan saya. Tapi diresponi dengan iman oleh kita. Kasih itu dinyatakan. Sehingga karya itu dinyatakan di atas kayu salib. Tapi kita harus responi kasih itu dengan iman kita. Nah, saudaraku, jadi kemerdekaan rohani datang dari karya Tuhan Yesus, bukan dari upaya taat manusia yang ternoda dosa. Nah, saudaraku, apa daya tarik ajaran yang menjadikan usaha, yang menjadikan upaya mentaati hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, yang membuat orang berpaling dari Injil anugerah? Jawabannya adalah gengsi. Menerima anugerah berarti mengaku tidak berdaya. Karena memang anugerah itu sebuah pemberian yang sebenarnya tidak layak diberikan. Sebaliknya dengan melakukan Taurat berarti bisa membanggakan diri. Telah mengerjakan keselamatan untuk diri sendiri. Wow, ini fakta yang ada di Galatia. Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur telah memerdekakan, membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari perbudakan kutuk dosa. Dosa sebagai Tuhan tidak memiliki kuasa lagi atas kita manusia yang mewarisi dosa Adam. Kristus dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib telah membersihkan setiap orang percaya kepadanya dari penjajahan dosa. Kita sudah lihat Roma 3:23. Roma 6:23 ayat hafalan. Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Saudaraku, Yesus melalui kebangkitannya telah mati dan telah mengalahkan kuasa maut. Dan maut tidak berkuasa lagi bagi setiap orang percaya kepadanya. Maka kita pasti bangkit karena Yesus sudah bangkit. Yesus juga telah mengalahkan kuasa si iblis. Dan kita percaya kepadanya telah menerima roh yang lebih besar dari roh dunia ini.
kita juga dibenarkan oleh Yesus Kristus karena anugerah kasih karunia melalui iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Orang Kristen adalah orang yang bebas, merdeka secara rohani, dalam arti merdeka dari kutuk dosa, dari maut, dari iblis, dan dari melakukan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Saudara yang saya kasih, orang percaya yang melepaskan kasih karunia dan menggantikannya dengan hukum Taurat adalah seorang budak, seorang hamba. Kita sedang bicara merdeka dari perhambaan dosa. Setiap orang yang percaya pada Kristus telah kehilangan kok perhambaan dosa. Dan kini menggunakan kok Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus bukan sekedar kepastian masuk surga, melainkan adalah suatu kuasa yang memerdekakan saudara dan saya secara menyeluruh, yang memungkinkan saudara dan saya untuk hidup berkemenangan dalam segala aspek hidup di dunia ini. Saya ingat seorang yang luar biasa, pencipta lagu Amazing Grace, yaitu John Newton. Dia memiliki pengalaman hidup yang sangat kelam. Sejak masa kecilnya, dia mengembang, dia setelah dewasa, karena sebagai pelaut, dia penjual budak. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya adalah budak. Yang lebih menyedihkan, ia memperbudak sesamanya, tapi dia sendiri adalah budak dosa. Namun pengalaman spirit yang luar biasa saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena ada badai datang, menyadarkan dia mengakui kebesaran Allah. Dia mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memerdekakannya dari perbudakan dosa. Lalu dia ambil keputusan, komitmen, tekad. Dari pengalaman spirit itu, dia mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudaraku, kalau kita tahu, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah diangkat sebagai anaknya, kutuk dosa tidak lagi berlaku bagi kita. Dan dia bersama dengan kita. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk bersyukur senantiasa atas kebaikan, atas kemurahan. Begitu baiknya Allah terhadap kita. Seringkali kita sulit bersyukur. Ya, sulit bersyukur. Kita terlalu banyak komplain, menyalahkan Tuhan. Melihat keadaan kita tidak bisa terima. Ingatlah kembali salib. Bagaimanapun beratnya hidup ini. Ingat, jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh iblis. Ingat, Tuhan mengasihi saudara. Dan iman saudara yang menyelamatkan itu memerdekakan saudara. Biarlah kita terus dimampukan untuk bersyukur. Tuhan baik. Sebenarnya kita binasa. Namun kita diselamatkan. Nah, ingat itu. Ingat ya. Jadi jangan kita membesarkan masalah kita. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan. Belajar dari John Newton yang tadinya kelam hidupnya. Memperlakukan orang dengan begitu tidak baik. Dia menjual orang untuk jadi budak. Namun dia tidak sadar dia juga adalah budak dari dosa. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia mengambil keputusan untuk menjadi hambanya. Saudaraku yang saya kasih, seseorang yang sudah merdeka dari perhambaan dosa, dia akan belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Paulus mengajar mengucap syukur senantiasa. Ya, di dalam Tuhan, dalam segala keadaan kita diminta mengucap syukur. Adalah wajar. Bersyukur berarti berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Ingat kesetiaan Allah, ingat kebaikan Allah, ingat perhatian Allah. Dan ini membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, merdeka dari perbudakan dosa, mendorong kita bersyukur. Yang kedua, mendorong kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Galatia 5 ayat 13.
Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perhatikan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita sudah merdeka. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Karena itu jangan lagi menggunakan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kenapa demikian? Karena kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang terkendali. Masalahnya kemerdekaan rohani yang diberikan Allah kepada kita yang percaya bisa jadi diselewengkan menjadi apa? Menjadi kemerdekaan yang tanpa disiplin rohani. Kebebasan yang tanpa kebenaran dan keadilan. Kemerdekaan rohani yang dilecehkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Saudaraku, kebebasan tanpa norma sama sekali bukan kebebasan. Melainkan bencana, saya katakan. Banyak orang-orang Kristen salah memahami. Dan juga salah memaknai kemerdekaan yang sejati. Seakan-akan bebas dari dosa berarti bebas untuk berbuat dosa. Bebas untuk melakukan apa saja. Merdeka dalam Kristus adalah bebas dari dosa. Ingat, bukan kemerdekaan berbuat dosa. Atau bebas melakukan semua keinginan daging kita. Saudaraku, walau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita akui dosa-dosa kita sudah diampuni. Tetapi harus disadari bahwa kita masih ada kemungkinan untuk jatuh ke dalam berbagai perhambaan. Termasuk perbudakan-perbudakan lain. Saudaraku, orang yang merasa dirinya merdeka atau bebas dapat berbuat apa saja. Sesuai dengan keinginannya sendiri. Justru orang tersebut sebenarnya tidak merdeka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh keinginan dirinya sendiri. Orang demikian sebenarnya adalah budak dari keinginannya sendiri. Saudara, kemerdekaan dalam Kristus bukan sekedar kepastian masuk surga. Ya, melainkan adalah suatu kuasa yang memerdekakan kita secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang memungkinkan saudara dan saya untuk hidup berkemenangan dalam segala aspek hidup kita di dunia ini. Saudara, kebebasan selalu satu paket dengan tanggung jawab. Kekristenan pun berpegang pada prinsip tersebut. Kebebasan dalam kekristenan merujuk kepada kemerdekaan yang sejati karena Kristus sudah memerdekakan kita. Galatia 5:1 tadi. Saudara, kemerdekaan ini tidak lain merujuk kepada kondisi orang percaya yang terlepas dari perangkap dosa. Ia merupakan anugerah terbesar yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk menuruti keinginan daging. Merdeka dalam Kristus bukan berarti bebas merdeka melakukan dosa. Coba kita lihat sejenak Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa itu keinginan daging? Seringkali kita dengar keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kata daging dari kata sarkos, sarkos. Dalam bahasa Inggris flesh. Artinya apa? Kelemahan manusia karena kejatuhan manusia Adam yang tergoda oleh iblis di Taman Eden. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3, Roma 6 ayat 19, Roma 7 ayat 18. Keinginan daging yang ada pada manusia yang adalah kelemahan manusiawi jika tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Tadi kita sudah lihat bagaimana peran Roh Kudus dalam keselamatan. Itu akan muncul menjadi perbuatan daging. Saudara bisa lihat perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudaraku, sebagai penerima anugerah yang begitu mulia, orang percaya memiliki tanggung jawab.
Supaya apa? Supaya tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, saudaraku, tanggung jawab tersebut akan selalu mempertimbangkan dua hal. Yaitu berguna, yang kedua membangun. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudaraku, jadi tanggung jawab kita dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan hal ini. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Ini sebagai acuan dalam mempergunakan kemerdekaan secara bijak. Kita pertimbang apakah ini berguna? Apakah ini membangun? Kalau enggak membangun ngapain? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Saya ingat, kelak orang-orang percaya harus mempertanggungjawabkan kebebasannya di hadapan Tuhan. Ada banyak ayat, next time akan saya jelaskan. Ketika kita menghadap Tuhan, kita dihadapkan di pengadilannya, semua dibukakan. Karena itu marilah menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Seorang yang saya kagumi, yaitu Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta yang mati muda. Dia menolak kebijakan dari Hitler. Dan akhirnya dia tangkap, dibunuh. Tapi pernyataan beliau yang saya ingat mengatakan demikian. Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tetapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab. Sekali lagi saya bacakan. Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tetapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab. A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan, berkata begini, karakter seseorang baru terlihat saat kita diberikan kebebasan. Saudaraku, saat kita sendirian di rumah dan tidak ada yang melihat kita, apakah kita tetap mengikuti pimpinan Tuhan? Seringkali kita diuji. Tapi kalau kita tahu apa arti tanggung jawab, ada orang lihat atau tidak ada orang lihat, kita punya sikap. Kita punya prinsip. Kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti menggunakan segala kebebasan itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Jadi kita perlu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, merdeka dari kutuk perhambaan dosa membuat kita bersyukur. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, melayani. Kembali ke Galatia 5:13 tadi dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layani dan kasih. Kristen seharusnya memiliki jiwa seorang pelayan. Ya, karena kita di bawah kuk Kristus, bukan lagi kuknya iblis, kuknya dosa. Jadi selayaknya kita pelayan, budak juga, tapi budaknya Yesus. Nah, ungkapan layanilah dari kata dulio, dari kata dulos, memiliki arti melayani sebagai seorang budak. Ingat kata budak tadi, dulos, seorang yang tidak punya hak atas dirinya, berarti dia harus mengabdi. Jadi pada umumnya saudaraku, ada banyak motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Dan bahkan cenderung untuk memanipulasi kasih. Dia bisa mengasihi karena ada maunya. Dia bisa memperhatikan karena ada keuntungan yang akan dia ambil. Tapi untuk berkorban nanti dulu. Karena ada maunya maka dia melakukan itu. Nah, kalau kita lihat makna kata kasih dalam bahasa Yunani, di sini digunakan kata agape. Jadi rela memberi, ya tanpa pamrih, rela berkorban. Jadi itu makna. Kenapa kita sadar sebagai pelayan, kita tidak punya hak atas diri kita. Hak kita cuma satu, yaitu melayani. Ingat kasih Yesus yang sudah dinyatakan bagi kita. Apapun yang kita lakukan, ya seseorang atas diri kita, entah itu perilakuan buruk, namun kita akan tetap melakukan yang terbaik baginya. Itu wujud kasih. Jadi jangan merasa karena dia tidak baik, kita jadi musuhnya. Kita gampang berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita.
Tapi bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak baik kepada kita? Sebagai seorang pelayan, harusnya kita mengasihi. Kita memiliki jiwa pelayan bila kita hidup dalam kasih. Kemerdekaan Kristen bukanlah kemerdekaan untuk merugikan sesama. Dikatakan dalam ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi dasar kita melayani adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita memiliki jiwa seorang pelayan bila kita hidup dalam kasih. Sehingga kita tidak manipulasi kasih. Ya, kita tidak merugikan orang lain. Saudaraku, saya begitu terkesan dengan pemeran film Tuhan Yesus. Ya, The Passion of the Christ, yaitu Jim Caviezel. Ya, dia salah satu bintang film Hollywood yang diminta oleh Mel Gibson untuk berperan menjadi pemeran Yesus. Nah, ada waktu yang cukup panjang dalam dialog. Mel Gibson pun terus memikirkan, mengajak diskusi. Sampai Jim, dia bertanya, kenapa you memilih saya? Apa karena inisial nama saya sama, GC, dengan Jesus Christ. Dan umur saya juga 33 tahun. Oh bukan karena itu. Tentu Mel Gibson sebagai sutradara sudah memperhitungkan orang ini pas, wajahnya pun mirip. Ya. Nah saudaraku yang saya kasih, memang berperan sebagai Yesus enggak gampang. Dia belajar logat, bicara dengan logat Aramik. Ya. Lalu dia harus di make up selama 8 jam dengan pakaian-pakaian yang begitu bisa membuat gatal tubuhnya. Bahkan ketika syuting di Italia, ya dalam cuaca begitu dingin dia tidak menggunakan baju. Pernah dia dicambuki, memang ada papan di belakangnya. Itu cambuk, betul-betul cambuk. Tapi kepleset, kena yang bukan dilindungi oleh papan. Sampai dia terluka. Bahkan dia pernah mengalami kejadian waktu disalibkan, betul-betul dia disalibkan di atas. Lalu apa yang terjadi? Mendung, cuaca, lalu ada petir dan betul petir menyambar dia sampai rambut jadi keriting, dia pingsan. Tapi apa yang membuat dia semangat untuk berperan sebagai Yesus? Dia katakan begini, Tuhan mau memikul salib itu bagi saya. Maka saya akan sangat malu kalau tidak memikulnya, walau sebagian kecil saja. Di awal waktu dia pikul salib, salib yang seberat diperkirakan zaman Tuhan Yesus. Dia jatuh, bahunya patah, kepleset. Sehingga berhenti syutingnya. Akhirnya kemudian setelah sembuh ditawar, bagaimana main lagi? Dia tetap main. Karena Yesus disalibkan untuk saya, masa saya tidak bersedia. Walaupun salibnya diperkecil. Lalu ada perkataan dia begini, waktu ditanya oleh Mel Gibson, tetap kamu lanjutkan. Dia bilang begini, baiklah, aku rasa itu bukan sebuah kebetulan. Ini tanda panggilanku, semua harus memikul salibnya. Saudara yang saya kasih, jika kemerdekaan melekat dalam panggilan Kristen untuk keselamatan, maka kemerdekaan jangan diubah menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Inilah yang terjadi jika kemerdekaan dianggap sebagai kesempatan bagi daging untuk memuaskan keinginannya. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan cara melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, seorang akan mampu mengasihi dengan baik bila dia sendiri mampu mengasihi dirinya sendiri secara sehat. Jadi kalau kita tidak mampu mengasihi diri kita secara sehat, maka sulit untuk mengasihi orang lain. Begitu banyak problem muncul karena kita melihat diri kita dengan tidak sehat. Ya,
Sehingga kita memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang tidak sehat. Saya begitu yakin kalau kita bisa menerima diri kita dengan benar, dengan konsep yang sehat, maka kita pun bisa bangun relasi dengan orang lain dengan sehat juga. Kemerdekaan akan membawa kita untuk lebih mengasihi orang lain. Dan melalui kasih itu kita akan melayani mereka sebagai seorang hamba. Kita benar-benar merdeka apabila dengan bebas, bukan karena dipaksa atau karena terpaksa. Kita menggunakan, kita memanfaatkan kebebasan kita untuk mengabdi. Sebagai hamba, sebagai pelayan, melayani, taat, berkorban, dan memberi. Karena kasih itu memberi. Dan juga untuk melayani sesama. Puji Tuhan, biarlah ini mendorong kita untuk betul-betul bergairah. Merdeka mendorong kita bersikap untuk bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Merdeka dari para pendosa membuat kita bertanggung jawab. Menggunakan kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, melayani Dia. Karena kasihnya, kita belajar mengasihi orang lain, termasuk orang yang tidak kita sukai. Amin.